Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Tothan Delin Suburian, NIM 2381069. Saya Artawi dengan NIM 2381011. Saya Lupita Sari Siltonga dengan NIM 2381017. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu mengenai tentang penanganan pasien pada rumah sakit. Di sini kami akan menjelaskan fitur kami. Dari saya mengerjakan fitur pendaftaran pasien baru, edit data pasien, cek ketersediaan pasien, dan cek ketersediaan dokter. Saya di sini mengerjakan fitur pertama menampilkan daftar pasien, menghapus data pasien, menampilkan tipe kamar, dan menampilkan jadwal kunjungan. Saya mengerjakan fitur cari pasien berdasarkan nama, jumlah pasien terdaftar, lihat kapasitas kamar, dan keluar dari aplikasi. Ini adalah 12 fitur-fitur utama dari program kami. Di case pertama adalah pendaftaran pasien baru. Di sini kita akan disuruh mengisi nama, umur, alamat, dan keluhannya. Setelah kita mengisi nama, alamat, umur, dan keluhan di fitur 1, kita dapat melihat pasien telah terdaftar dari fitur kedua. Nah, untuk di fitur yang ketiga, cari pasien, di mana di fitur ini ketika ada orang yang ingin mencari nama pasien yang sudah terdaftar, maka nama tersebut akan keluar. Nah, tetapi jika nama yang dicari tidak ada, berarti jika nama yang dicari tidak terdaftar, maka nama tersebut tidak akan keluar. Selanjutnya di case keempat ada edit data pasien. Di sini kita akan contohnya kita memasukkan nama dulu yang telah kita di case pertama tadi kita telah masukkan. Jika tidak ada namanya, kita tidak akan bisa mengedit. Jika ada, kita bisa mengedit data pasien dari nama, umur, jalan, dan keluhannya. Menghapus data pasien. Di sini menghapus data pasien, jika kita ingin menghapus data pasien, kita dapat menghapusnya berdasarkan nama yang kita masukkan di fitur tersebut. Jika namanya ada, maka akan muncul pesan ditemukan. Jika tidak ada nama pasien yang ingin dihapus, pesan yang sesuai akan ditampilkan seperti pasien nama tersebut tidak ada ditemukan, seperti itu. Nah, untuk di case 6, jumlah pasien, ketika misalnya ada orang yang ingin mengetahui berapa orang yang udah mendaftar di rumah sakit tersebut, maka akan keluar jumlah pasien yang telah terdaftar di dalam itu. Selanjutnya di case ketujuh ada cek ketersediaan ruangan. Di sini hanya kita bisa melihat ketersediaan ruangan kita tinggal berapa yang terpakai. Di fitur 8 ada menampilkan tipe kamar. Jika kita yang ingin mendaftar kamar, mendaftar sebagai pasien, kemungkinan kita akan disuruh merawat inap ataupun sekedar melihat-lihat. Di sini kita bisa memilih tipe kamar, ada sederhana, standar, dan VIP, terserah. Nah, untuk fitur yang ke-9, di mana fitur ini berhubungan dengan fitur 8, lihat kapasitas kamar. Nah, tadi sudah didengar bahwa tipe kamar ada 3, ada VIP, ada standar, dan ada sederhana. Nah, untuk di fitur 9 ini, pengguna cuma bisa melihat berapa kapasitas yang bisa ditampung oleh tipe kamar tersebut. Di fitur ke-10, lihat daftar dokter. Di sini kita bisa melihat daftar dokter dari poli yang berbeda, tergantung kita ingin gejala pasien apa dan bisa memilihnya dari case tersebut. Ada menampilkan jadwal kunjungan. Jadi di sini kita perlu mengetahui di rumah sakit juga kita ada sistem jadwal kunjungan buat orang-orang yang ingin menjenguk pasien yang ada di rumah sakit. Sampai di situ di fitur 12, maka pengguna akan keluar dari program. Di fitur 1 ini, seperti tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, pertama kita akan memasukkan nama pasien. Setelah memasukkan nama pasien, kita memasukkan juga umur dari pasien. Setelah itu, alamat, lalu keluhan pasien. Setelah keluhan pasien ini, kita akan pilih tipe kamar. Dan seperti tadi, di fitur ke-8, ada VIP standar. Lalu ada berhubungan lagi dengan fitur ke-10, yaitu pilih dokter, agar bisa menyamakan dengan keluhan dari pasien. Lalu, jika pasien sudah terdaftar,
akan muncul tulisan pasien berhasil didaftarkan dengan tipe kamar, lalu dan dokternya. Jika semua ruangan sudah penuh, maka akan muncul maaf, semua ruangan sudah penuh. Ke fitur 2, di sini ada menampilkan daftar pasien. Di line 72, di sini disuruh menampilkan daftar pasien. Metode ini digunakan untuk menampilkan daftar pasien yang akan dikeluarkan oleh outputnya nanti. Lalu di di line 73, di sini adalah pengecekan apakah pasien terdaftar atau tidak. Jika terdaftar, dia akan muncul. Jika tidak, dia akan menerima pesan seperti yang di line 74, belum ada pasien yang terdaftar. Lalu, di sini ada itu berfungsi untuk menampilkan semua pasien yang ada di dalam daftar pasien di fitur pertama. Fitur 3, di fitur ini aku menggunakan equals ignore case, di mana ini gunanya untuk mendeteksi nama, untuk mendeteksi huruf tanpa harus huruf kapital duluan. Nah, di codingan ini, jika pasiennya ada di dalam daftar pasien, jika pasien yang dicari ada dalam daftar nama pasien, maka sistem yang keluar outputnya adalah data pasien ditemukan dan nama pasiennya. Nah, jika tidak, maka akan keluar pasien dengan nama tersebut tidak. 4. Di line 103 ini kita akan mengedit data pasien. Lalu di 104, line 104, kita akan muncul sebuah kata yang yaitu masukkan nama pasien yang ingin diedit. Lalu untuk datanya kita ambil dari line 108. Di sini jika pasien ditemukan dengan pasien di 116, masukkan nama baru, lalu tekan enter untuk melewati. Jika ketemu, kita akan mengeditnya. Jika mau mengedit namanya, kita bisa ganti. Jika tidak, kita akan menekan enter untuk melewati namanya. Namanya akan tetap sama. Begitu juga dengan line 122 yang masukkan umur baru. Tekan 0 jika tidak ingin mengubah. Lalu di sini masukkan alamat baru. Tekan enter untuk melewati jika alamat masih sama. Lalu masukkan keluhan baru. Di sini ya sebelumnya tekan enter untuk melewati jika keluhan pasien masih sama dengan sebelumnya. Jika sudah di line 141 kita sudah mengedit data pasien, nanti akan muncul data pasien berhasil diubah. Lanjut ke fitur kelima, di sini ada menghapus data pasien. Di line 150, di sini kita akan menerima input, sistem akan menerima input dari pengguna berupa nama pasien yang akan ingin dihapus. Lalu di line 153, di sini daftar pasien get dan equals itu berfungsi untuk mencari pasien berdasarkan nama yang diinputkan oleh pengguna. Itu digunakan untuk mencocokkan nama tanpa memperhatikan perbedaan huruf besar ataupun huruf kecil. Di mana ini? Daftar pasien. Nah, kita akan menghapus nama atau data pasien yang kita ingin hapus sesuai dengan daftar pasien yang udah kita tautkan dengan fitur 1. Fitur 2. Jadi, kalau kita memasukkan namanya, dia akan terhapus. Fitur ke-6, menampilkan jumlah pasien. Nah, di baris ini, di mana outputnya akan mengeluarkan jumlah pasien terdaftar. Nah, yang keluarnya itu adalah daftar pasien, di mana semua nama-nama yang telah terdaftar di fitur pertama akan keluar di dalam fitur ke-6, cuma dalam bentuk Cek ketersediaan ruangan. Jika ruangan tersedia, itu berketujuh mengecek ketersediaan ruangan. Di sini kita akan mengecek ketersediaan ruangan. Total ruangan dikurangi dengan ruangan yang telah terpakai. Jika ruangan tersedia, maka akan menampilkan 8, di sini ada menampilkan tipe data kamar. Nah, di fitur 8 ini sebenarnya berkaitan dengan pendaftaran di fitur nomor 1. Di fitur 8 ini, di sini kita dapat melihat tipe kamar, lalu memilih kamar yang tersedia seperti sederhana, standar, dan VIP. Itulah kamar-kamar yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu, di sini kalau di fitur 8 ini berkaitan dengan pendaftaran di fitur 1, jadi walaupun nanti fitur 8 dipilih untuk outputnya,
maka yang dilihat adalah daftar kamarnya saja, tipe-tipe kamarnya. Kita tidak dapat memilihnya karena kita memilihnya di pendaftaran pertama, yaitu di fitur 1. Kita masuk ke fitur 9. Nah, di fitur ini cuman mengeluarkan cuman mengeluarkan output di mana eh, kapasitas kamar sederhana yaitu 5, kapasitas standar ada 3, dan kapasitas VIP ada 2 kamar. Lalu di fitur 10, di sini yang tadi bilang kan berhubungan dengan fitur 1, dokter. Di sini kita akan ada memiliki 8 dokter dari poli gigi dan lain-lain. Jika dokternya bersangkutan dengan keluhan pasien, masuk di sini di line 242, masukkan nomor dokter yang ingin dipilih saat kita setelah memilih ruangan. Jika daftar pilihan tidak ada, maka pilihan tidak valid. Silakan dicoba lagi atau mengulang kembali untuk memilih dokter yang ingin dipilih. Lanjut di fitur 11, menampilkan jadwal kunjungan. Di sini kita sebagai pasien dan anggota pasien juga harus mengetahui bahwa adanya jadwal kunjungan di rumah sakit ya. Jadi di sini fitur ini akan menampilkan jadwal kunjungan rumah sakit dari hari Minggu sampai hari Jumat, dan jamnya ditentui dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Seperti itulah jadwal kunjungannya. Untuk yang terakhir, di mana ketika penggunanya tidak ingin menggunakan program itu lagi, maka akan keluar seperti ini. Anda telah keluar dari program. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan kasih. memberkati.